Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Freida Nurinisa, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Saya akan menyelesaikan tugas 3.1 demonstrasi konstekstual dengan mewawancarai beberapa kepala sekolah dengan judul pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ahmad Kumaidi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, saya Dika Freida Nurinisa, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, akan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 23 Juru, yaitu Bapak Ahmad Kumaidi SPD SG. Perkenalkan Pak Ahmad Kumaidi. Terima kasih, saya Ahmad Kumaidi, SDN 23 Kecamatan Mayang, Kabupaten Jepara. Saya akan wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pak Ahmad Kumaidi SPD SG sudah siap ya Pak Y? Pertanyaan yang pertama Pak ya, bagaimana Bapak Kumaidi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral di saat Pak Kumaidi mengepalai di SD Panjenengan Pak? Pertama kita identifikasi untuk latar belakang yang mungkin kasus yang muncul dari dilema etika itu sendiri ya. Jadi anak atau siswa yang mungkin mempunyai perilaku yang juga menjadi melanggar aturan di sekolah. Jadi kita telusuri awal mungkin latar belakang dia bergaul di rumah atau mungkin bagaimana keluarganya, itu yang mungkin bisa saya identifikasi dari kasus-kasus yang mungkin anak didik. Terima kasih Bapak. Selama ini bagaimana Pak Kumaidi melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan pada saat Pak Kumaidi mengambil keputusan? Tentunya itu kita lihat pada sesuatu yang mendukung dari konsekuensi kami sebagai suatu lembaga yang kita ambil adalah sebagai proses kemajuan
kemajuan di lembaga yang kami pimpin. Iya, luar biasa Pak ya, berarti mendukung konsekuensi lembaga itu sendiri ya, menggarisbawahi pada kebaikan di lembaga tersebut. Yang ketiga Pak G, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tadi Pak? Suatu lembaga tentunya pengambilan keputusan tidak bisa Iya. Satu keputusan oleh sekolah tentunya mengambil masukan-masukan dari stakeholder yang ada, dari guru, kemudian komite, kemudian tokoh masyarakat, dan juga mungkin tokoh desa yang berkaitan dengan lembaga yang kami pimpin. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa Pak ya, berarti menggarisbawahi dan bersama dengan ini ya stakeholder yang ada. Selanjutnya, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak Humaydi menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak merasa efektif? Tentu itu merupakan tantangan bagi kami, bahwa perubahan perilaku yang diharapkan adalah terciptanya kondisi sekolah yang sangat kondusif. Nah, itu mungkin pertama dari guru kelasnya sendiri, kemudian dari ada guru yang merupakan pembimbing atau BP di kelas itu, yang sekaligus kalau di sekolah dasar di kelas merupakan status BP ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya berarti apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau tata kala dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Berarti adakah kira-kira jadwal selama ini Pak? Apakah Bapak ini langsung menyelesaikan masalahnya di tempat, atau mungkin memiliki sebuah jadwal kapan Bapak ini akan menyelesaikannya, disertakan dengan mungkin prosedurnya Pak? Terima kasih ya. Dan kaitannya dengan tata kala ini, pertama adalah observasi, itu kan dari pengamatan guru-guru di kelas. Kemudian kalau memang ada perlu penanganan, maka apabila mendesak itu kami segera tidak lanjuti, tapi sekiranya itu merupakan perlu pertimbangan, kami akan membuat jadwal-jadwal prosedural untuk penyelesaiannya. Jika dirasa urgent berarti segera Pak. Segera. Terima kasih Pak. Selanjutnya, adakah kira-kira seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Humaydi dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam kelembagaan tentunya kepala sekolah mempunyai pendamping, yaitu pertama adalah partner kerja kami yaitu komite, kemudian Bapak Ibu guru. Nah, ini merupakan unsur yang paling dekat kami, di mana kesehariannya adalah merupakan informasi awal bahwa itu hal-hal yang perlu kami tangani sebagai suatu kasus-kasus yang ada. Apabila itu sudah berjalan,
tidak ada masalah, tentunya ini adalah pembelajaran yang kondusif. Terima kasih Pak, ya, luar biasa sekali Pak Nggih berkolaborasi dengan pendamping Ya. dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan yang terakhir Bapak Humaydi Ya. ini, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa Pak yang kira-kira ini dapat Pak Humaydi petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Sekian lama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Freda Nurinisa, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kali ini saya akan wawancara dengan Kepala Sekolah dari Kepala RA Insan Madani Ngeroto RT 3 RW 1 Mayong Jepara, yaitu Ibu. Silakan perkenalkan Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Emma Wijayanti. Saya merupakan Kepala RA dari Insan Madani Ngeroto Mayong. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya Ibu siang ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Iya. Nah, siap untuk wawancara ya Bu ya. Insya Allah. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Untuk kali ini ya, kami akan mewawancarai tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Ibu Emma dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral selama pengambilan keputusan di RA yang Ibu ambil. Selama ini kasus-kasus yang saya hadapi adalah kasus-kasus yang indisipliner dari rekan-rekan kerja saya. Oh mulai. Kasusnya. Kasus-kasus yang saya hadapi, kemudian apa ya, pro dan kontra dengan orang tua tentang termasuk itu tentang ya, Bu, ya. apa ya, kebijakan sekolah Ya, itu juga dihadapi ya, selama menghadapi pro dan kontra antara wali murid dengan guru, ya, bagaimana Ibu Emma dalam melakukan pengambilan keputusan di RA Ibu, ya, terutama kasus-kasus di mana ada biasanya itu dua kepentingan yang sama-sama benar ya Bu ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan jika mengalami pro dan kontra Bu. ya. Yang pertama mengidentifikasi permasalahannya. Yang kedua, melakukan pendekatan personal maupun pendekatan institusi terhadap personal-personal atau pihak-pihak yang terkait. Contohnya misalnya, pertama teguran jika ada yang indisipliner, misalnya berangkat yang tidak sesuai dengan SOP, kemudian penanganan anak yang tidak sesuai dengan SOP, maka yang pertama adalah teguran. Teguran itu bisa berupa lisan secara langsung maupun secara apa ya, surat. Surat itu artinya ada SP, semacam apa ya, istilahnya surat peringatan. Ya. Yang kedua dengan kebijakan institusi di rapat-rapat, kemudian di dalam pembinaan itu kita lakukan apa ya, istilahnya koordinasi. Langkah-langkah atau khusus tadi berarti sudah ini ya, sudah Ibu biasa lakukan ya dalam keseharian selama mengalami pro dan kontra atau tadi ya dilema etika tadi. Iya. Terima kasih. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Emma menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Ibu? Saya yang paling efektif untuk menyelesaikan apa ya, problematika itu adalah komunikasi. Komunikasi efektif dengan personal, komunikasi efektif dengan apa ya, istilahnya tim. Karena tim saya keterbukaan itu penting.
Kalau bagi kami gitu bukan penting. Jadi hal-hal yang kecil apapun kami selesaikan dengan musyawarah, dengan diskusi di dalam forum. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Betul ya Bu ya. Jadi dengan komunikasi dan musyawarah ya di antara tim panjenengan sehingga nanti bisa menjadikan keputusan itu semakin bagus ya Bu ya, semakin ini ya diminimalis ya dari segi ini ya kurang lebihnya. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya, tantangan bagi Ibu Emma sendiri dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Ibu? Tantangan yang merupakan tantangan ya. Kalau Menjadi seorang perempuan kepala, itu, ya. kalau kepalanya perempuan itu kadang itu kan menggunakan hati. Oh iya, memang itu sudah menjadi kodrat perempuan. Iya betul Bu ya. Ganti seorang ini ya apa laki-laki ya itu berarti menggunakan logika. Kita sesama wanita ya makanya ya Bu ya, yang pertama memang saya menggunakan Bu Emma ya sebagai kepala sekolah wawancara. Yang selanjutnya yang kedua itu bapak-bapak Bu, jadi bisa mengambil versi perempuan dan ini ya Bu ya, ada laki-laki ya tantangannya nanti. Selanjutnya Bu ya. Tapi ya memang apa ya itu mencari referensi, mencari masukan dari berbagai pihak itu sangat penting untuk menguatkan keputusan kita. Ya, bukan karena kita tidak punya keputusan, tapi kita punya keputusan A karena SOP-nya seperti itu dikuatkan dengan pihak-pihak yang lain yang terkait yang harus apa ya istilahnya berkewajiban untuk memberikan istilahnya bimbingan kepada kami, kemudian kami buat keputusan. Itu yang biasanya kami lakukan. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu. Nah, selanjutnya apakah Ibu Emma ini memiliki sebuah jadwal atau tata kelola tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Ibu Emma ini langsung menyelesaikannya di tempat atau mungkin mempunyai jadwal menyelesaikannya atau berupa bentuk ya, bentuk atau prosedurnya nanti seperti apa sekalian dijalankan? Yang pertama kita identifikasi satu dua kali kita observasi apakah ini pelanggaran ini misalnya ya indisipliner ini misalnya itu merupakan hal-hal yang berulang atau hanya bersifat insidental kan itu. Apabila dalam observasi ini ternyata berkelanjutan, maka yang kedua adalah ini kita melakukan briefing, kita melakukan apa ya istilahnya koordinasi. Kita tidak langsung tegur tapi kita membuat sebuah kesepakatan bersama. Yang ketiga, kalau masih berkelanjutan lagi, maka kita tegur secara lisan. Ya, yang keempat, setelah itu kita baru membuat SP. Gitu. Terima kasih Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu Ibu Emma dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi Bu? Teman-teman yang satu tim yang sangat solid itu sangat membantu setiap keputusan di dalam penyelesaian dilema etika. Kemudian yang kedua atasan kami pengasuh yayasan juga sangat mensupport, kemudian memberikan kami keleluasaan untuk membuat sebuah keputusan tadi ya. Ya, terima kasih Bu, bagus sekali ya, berarti tim dan pengasuh ya yang saling mendukung dan saling berkolaborasi ya Bu ya. Nah, dari semua hal yang telah Bu Emma sampaikan, pembelajaran apa Bu yang kira-kira bisa Ibu Emma petik dari pengalaman Ibu Emma selama menjadi kepala RA ini dalam pengambilan keputusan yang dilema etika tadi Bu? Yang pertama komunikasi. Ya, komunikasi yang efektif kepada individu maupun kepada tim harus benar-benar dijaga.
Nah, sehingga kita akan mudah untuk menyampaikan istilahnya kebijakan, termasuk untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam di dalam sekolah. Terima kasih Bu Emma. Dari sekian pertanyaan, alhamdulillah sudah selesai ya. Terima kasih sekali Bu Emma, pembelajaran yang luar biasa. Berarti yang bisa kita petik yaitu komunikasi antara tim ya, yang efektif ya. Berarti kolaborasi ya Bu ya di antara tim Bu Emma yang Ibu Emma kepalai, yaitu RA Insan Madani ini ya. Terima kasih. Apabila ada salah kata Bu Emma ya, saya pribadi mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Bu Emma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.